Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya, Ismail Marzuki, dalam channel YouTube Curhat Hukum Ismail Marzuki. Kali ini saya akan menyampaikan materi singkat, yaitu tentang balik nama tanah, di mana sering kita dengar atau sering kita ketahui ada sebagian orang, ya, ketika dia membeli tanah atau membeli rumah, tidak segera melakukan balik nama karena berbagai alasan. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi singkat ini, silakan kesediaan teman-teman untuk subscribe dan like di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, di berbagai kalangan masyarakat, ya, banyak masyarakat ketika membeli tanah, membeli rumah, tidak langsung melakukan proses pembuatan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Ilustrasinya bisa seperti ini. Katakanlah A mempunyai pinjaman atau membeli rumah melalui fasilitas KPR dari bank. Ya, di tahun 2000 A dapat fasilitas kredit pemilikan rumah dari bank. Lalu di tahun 2005, ya, si A akan pindah atau akan menjual tanah yang dia belinya, rumah yang dia belinya dari bank. Dia juallah kepada si B. Karena jangka waktu kreditnya masih lama, yaitu 2000 sampai 2010, sedangkan si A sudah ingin menjual di tahun 2005, lalu A menawarkan kepada B dan B setuju. Ketika tahun 2005 itu rumah itu dijual, A masih punya hutang kepada bank katakanlah 200 juta. Sehingga si A menjual ke si B 350 juta. Yang 150 juta dibayarkan B kepada si A, sedangkan sisanya si B tetap mengangsur setiap bulan kepada bank. Dalam hal ini, bank sama sekali tidak tahu kalau telah terjadi katakanlah transaksi di antara si A si B. Nah, biasanya transaksi yang demikian ini terjadi di antara orang-orang yang saling mengenal, teman atau saudara, dan diikat dengan yang namanya perjanjian pengikatan jual beli. A berjanji akan menjual rumahnya setelah KPR-nya lunas di bank, dan B berjanji akan membeli rumah si A begitu KPR di bank lunas. Singkat cerita, transaksi terjadi di tahun 2005, lalu B meneruskan cicilan dan angsurannya kepada bank. Begitu tahun 2010 pinjaman lunas, bank menyerahkan sertifikat kepada si A karena di dalam catatan bank masih atas nama si A. Nah, kadang-kadang, ya, begitu A menerima sertifikat tanah, A langsung menyerahkan kepada si B karena secara fisik, ya, rumah itu sudah dijual kepada B. Namun karena mereka berteman, bersaudara, tidak langsung ditindaklanjuti dengan proses pembuatan akta jual beli. Ya. Si B cukup puas dengan hanya memegang sertifikat yang masih atas nama si A. Ya. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Ya. Tentunya hal ini sangat berisiko. Karena apa? Ketika A katakanlah bertransaksi kepada B di tahun 2005, meskipun si B sudah membayar kepada si A 150 juta dan telah melunasi pinjamannya di bank, ya, pinjaman atas nama si A lunas, tetapi karena belum ada peralihan hak secara hukum, yaitu membuat akta jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah, maka rumah ini secara hukum masih tercatat sebagai milik si A. Si B secara fisik memang menguasai, tetapi si B secara hukum belum menjadi pemilik dari rumah tersebut. Nah, ini tentunya akan menimbulkan risiko bagi si B. Risiko apa yang dapat muncul ketika B tidak menindaklanjuti proses transaksi tersebut dengan membuat akta jual beli tanah.
Sahabat curhat hukum, setidaknya ada 3 resiko yang akan diterima si B atau akan muncul di kemudian hari apabila transaksi jual beli ini tidak segera ditindaklanjuti. Yang pertama adalah tentunya bahwa transaksi ini menimbulkan kondisi di mana si B secara hukum tidak dikatakan sebagai pemilik dari rumah tersebut. Kenapa? Karena menurut atau mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di pasal 37 disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, resiko pertama yang dihadapi oleh Tuan B adalah meskipun secara fisik sudah menempati rumah tersebut, tetapi si B belum menjadi pemilik rumah tersebut secara hukum, karena untuk menjadi pemilik harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, yaitu akta jual beli tadi. Sedangkan A dan B belum menandatangani akta jual beli. Risiko selanjutnya adalah kalau ditunda-tunda, katakanlah 2010 lunas, lalu sampai dengan 2020 ini transaksi jual belinya ditunda, apa yang akan terjadi? Yang pasti beban biaya-biaya pajak akan lebih mahal. Ada 2 komponen pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. PPH itu dibebankan kepada penjual. BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibebankan kepada pembeli. Kalau transaksi tahun 2005 misalnya nilai jual objek pajak tersebut adalah 1 juta per meter, maka di tahun 2020 bisa meningkat menjadi 2 juta atau mungkin 2.500.000 atau 3 juta per meter. Yang otomatis maka karena peningkatan nilai jual dari objek pajak tersebut, maka pajak yang harus dibayar oleh pembeli akan lebih tinggi dibandingkan jika akta tersebut ditandatangani di tahun 2005. Jadi 2010 nilai objek pajaknya tinggi, otomatis pajak yang harus dibayar oleh si B akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah kalau misalnya ditunda-tunda pembuatan akta jual beli hingga 2020 dan seterusnya, sementara si A atau pemilik lama yang namanya tercatat di sertifikat itu pindah domisili, pindah rumah, entah kemana. Katakanlah kalau tadinya tinggal di Jakarta lalu pindah ke Kalimantan karena mungkin ibu kota pindah, ibu kota negara pindah ke Kalimantan lalu dia pindah, sementara si B tidak mampu menghubungi karena tidak punya nomor handphone dan juga tidak punya biaya untuk ke Kalimantan dan sebagainya. Maka si B tidak akan dapat membuat akta jual beli karena tidak dapat menghubungi si A. Dan yang ketiga risiko lainnya adalah yaitu bagaimana jika si A meninggal dunia sebelum akta jual beli itu dibuat. Maka ahli warisnya si A yang tidak tahu menahu tentang adanya transaksi ini, dia bisa mengklaim bahwa ayahnya tidak pernah menjual tanah ini. Belum lagi kalau terjadi keributan di antara para ahli waris si A, silang sengketa, sebagaimana yang sering kita dengar tentang pembagian waris. Kalau sudah ada sengketa di antara para ahli waris A, tentunya sulit bagi si B untuk meminta dilakukan proses akta jual beli. Oleh karena itu, sahabat curhat hukum, saran dari saya adalah jika membeli tanah atau rumah, segeralah buat akta jual beli, lalu didaftarkan di kantor pertanahan. Karena setidaknya ada 3 kerugian kalau ditunda-tunda. Yang pertama tadi, pajak-pajaknya semakin lama, semakin tahun akan semakin meningkat. Yang kedua, ketika nanti si penjual pertama atau pemilik pertama tidak diketahui di mana rimbanya, bagaimana mungkin mau tanda tangan akta jual beli di 5 atau 10 tahun kemudian?
Dan yang ketiga, bagaimana jika si pemilik lama atau penjual meninggal dunia? Maka tentunya akan lebih sulit bagi pembeli untuk meminta pembuatan akta jual beli karena ahli warisnya belum tentu mau menerima kondisi-kondisi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat curhat hukum semua dan tentunya bagi siapapun juga yang melihat YouTube channel ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.